Suara saya, Bu? Kan Bu, Suara saya kedengaran. terdengar, Bu? Ya, terdengar Oke, baik. jelas Bu. Ya, oke, ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya, mahasiswa program studi teknik industri, program studi arsitektur, dan juga program studi informatika, juga Bapak Ibu dosen fakultas teknik yang lain. Terima kasih saya berikan kepada panitia untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada siang hari ini saya mendapatkan tugas untuk memberikan pemaparan tentang proposal ya, tentang penulisan proposal. Saya akan share screen. Sudah kelihatan proposal apa? Slide saya, Bu? Slide-nya sudah kelihatan? Kelihatan Bu, kelihatan. Sudah kelihatan. Ya, baik, saya akan mulai. Ya, pada siang hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan penulisan proposal PKM ya. Kali ini tadi karena kaitannya dengan lomba PKM, maka di situ saya tuliskan terkait dengan lomba PKM Fakultas Teknik dan pendampingan PKM pendanaan dikti. Nah, kenapa kita mungkin ini baru acara yang pertama kita ya. Ini dilakukan karena memang kita sudah dari Fakultas Teknik mungkin sudah menyampaikan proposal ke PKM Dikti itu sudah 3-4 kali mungkin ya, sudah 4 kali kita dari mahasiswa sudah membuat, tetapi ketika kita sudah submit ternyata kita belum mendapat kesempatan untuk lolos gitu ya. Maka pada tahun ini memang programnya kita memberikan pelatihan kepada mahasiswa, karena ini untuk yang pertama untuk mengawali, maka kita masih untuk pemanasannya kita masih pakai narasumber internal, nanti akan dilanjutkan lagi dengan narasumber yang eksternal. Harapannya kan semuanya nanti bisa membuat proposal dengan baik ya. Baik. Untuk yang pertama, nah ini untuk pertama kenapa sih kita itu kok tidak bisa lolos ya? Nah, ternyata ada tips dan triknya untuk lolos PKM. Jadi mahasiswa semua pasti sudah mengetahui ya program kreativitas mahasiswa. Pada kesempatan yang lalu mungkin Bapak Ibu dosen sudah menyampaikan materi di awal tentang apa sih itu PKM, apa saja skim-skimnya, berapa pendanaannya, apakah persyaratannya. Itu pasti sudah diberikan ketika minggu yang lalu Bapak Ibu dosen sudah menyampaikan. Nah, kali ini saya ingin mengingatkan kembali bahwa ketika kita ingin lolos PKM, orientasi yang pertama itu adalah lolos ya. Jadi memang 4 kali ini kita mengikuti, sepertinya mahasiswa orientasinya belum sampai ke lolos gitu ya. Jadi sepertinya orientasinya itu masih hanya sampai memenuhi apa yang menjadi kewajiban. Jadi untuk berkompetisi itu sepertinya belum sampai taraf ke sana. Makanya untuk tahun ini kita mengharapkan bahwa orientasi mahasiswa itu sudah ke lolos seleksi ya, nantinya bisa lolos seleksi. Ya syukur-syukur ini nanti dengan PKM ini yang terbaik nantinya juga bisa lolos di PKM 2020 pendanaan 2021 ya. Nah, kemudian karena tadi kalau kita orientasinya sudah lolos seleksi, pasti kita akan mengerjakan dengan sebaik-baiknya ya. Karena tadi diperlukan juga konsultasi dengan dosen pembimbing ya. Jadi tidak ketika karena kebiasaan PKM ini sudah waktunya mepet gitu, mahasiswa baru mulai konsul seperti itu. Jadi orientasinya sudah harus kompetisi seperti itu ya. Apalagi kan ini hadiahnya lumayan besar. Jadi harapan saya mahasiswa benar-benar antusias untuk mengerjakan proposal ini. Kemudian yang kedua, di dalam PKM ini ada beberapa poin penting yang harus kalian perhatikan. Yang pertama adalah PKM kalian itu harus berciri intelektual mahasiswa. Jadi kadang-kadang memang topiknya itu juga kemudian
penelitiannya itu juga harus menunjukkan bahwa mahasiswa adalah kaum intelek gitu ya. Jadi terkadang memang ada misalnya ketika di dalam penulisan itu misalnya menggunakan bahasa operasional ya, bahasa sehari-hari yang bukan bahasa akademik seperti itu ya. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan misalnya di sini memanfaatkan limbah menjadi produk yang bernilai itu akan menjadi lebih kemungkinan akan lebih besar untuk kalian lolos di PKM ya. Jadi entah itu limbah plastik, entah itu limbah logam. Jadi yang barang yang sudah tidak ada nilainya itu kalian angkat menjadi sebuah produk yang bernilai. Kemudian yang ketiga adalah kearifan lokal. Jadi kearifan lokal ini juga perlu diperhatikan ya, misalnya dengan budaya Indonesia yang sedemikian luas gitu ya, yang sedemikian banyak itu bisa diangkat. Jadi banyak kearifan lokal yang juga bisa nanti itu menjadi salah satu poin penting di dalam kalian untuk misalnya ingin lolos PKM. Kemudian selanjutnya adalah basic IT. Jadi untuk information dan teknologinya itu juga kalian harus perhatikan. Makanya kan ada juga PKMT ya, PKM penerapan teknologi. Jadi itu sangat terkait. Jadi kemudian kondisi terkini. Nah, jadi juga akan lebih baik ketika kalian mengangkat kondisi terkini. Isu apa yang terjadi saat ini? Misalnya apakah COVID-19 ataukah kemudian isu-isu tentang SDGs, tentang development ya, misalnya tentang zero hunger ya, kemudian tentang pendidikan. Nah, itu juga bisa diangkat. Nah, itu menjadi suatu nilai lebih. Jadi kalau misalnya 5 unsur ini salah satu unsurnya ada, harusnya itu kansnya akan menjadi lebih besar. Kemudian yang menjadi syarat mutlak itu adalah syarat yang utama itu adalah taat aturan ya, taat aturan syarat administrasi setiap skim sesuai dengan pedoman PKM 2020. Jadi itu yang pertama, ketika di awal sudah tidak syaratnya sudah dilanggar, nah itu reviewer tidak akan melanjutkan untuk membaca ya. Jadi taat aturan syarat administrasi itu menjadi syarat yang utama. Nah, kemudian mungkin dari kalian apa saja saya ingin meneliti apa begitu ya. Ada banyak sumber ide yang dapat digunakan untuk kalian membuat proposal PKM. Kalau tadi misalnya saya sempat sampaikan tentang sampah ya, tentang plastik kita yang begitu banyak ya, kita sampai ke peringkat 3 atau 4 dunia seperti itu ya. Nah, jadi bisa juga berasal dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi tidak usah jauh-jauh, di sekitar kita apa yang bisa diangkat. Nah, misalnya kalau di kampus ini bagaimana kampus kita bisa hemat energi, bisa lingkungannya bisa green campus seperti itu ya. Itu bisa menjadi salah satu persoalan yang bisa diangkat juga. Kemudian bisa ide itu bisa juga datang dari ketika kita membaca ya. Jadi banyak-banyak kalian terutama untuk yang mungkin sudah di semester 5 gitu ya, itu banyak membaca supaya kalian tahu apa saja nanti, karena pasti dari membaca itu nanti kita tahu oh apa yang selanjutnya yang bisa dikembangkan misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa juga dari perpustakaan, dari media cetak dan juga yang lain-lain. Itu yang juga bisa dijadikan sebagai ide untuk membuat sebuah proposal penelitian. Nah, kemudian di sini kemarin juga apa sih judul PKM seperti apa yang kira-kira nanti bisa lolos gitu ya. Nah, untuk judul PKM ini terutama karena kalian adalah kaum milenial gitu ya. Jadi untuk judulnya ini sebaiknya mungkin menggunakan judul yang unik gitu ya, judul yang unik bisa dalam bentuk singkatan seperti itu. Misalnya di sini ABAS gitu, sistem pengamanan ATM berbasis SMS. Kemarin saya juga membaca itu misalnya boneka apa gitu ya, itu semua itu ada, misalnya ada kalimatnya singkatan, jadi judulnya tidak panjang, tetapi ternyata itu menggelitik reviewer untuk tahu lebih dalam apa sih isi dari
isi dari proposal kalian. Kemarin saya juga membaca tentang madu pembalik kelamin gitu ya. Wah, ini kan waduh ini judulnya seperti ini. Kira-kira isinya apa ya? Nah, itu. Jadi judul itu dibuat semenarik mungkin sehingga reviewer itu tertarik untuk membaca lebih lanjut proposal kalian. Kemudian bisa juga dengan menggunakan istilah asing ya, dengan menggunakan bahasa Inggris itu juga bisa. Itu artinya oh ternyata kalian juga istilahnya kaum intelektual gitu ya, yang juga istilahnya mengerti. Nah, kemudian bisa juga judul PKM itu diambil dari misalnya dari referensi dari PKM di tahun sebelumnya, nanti misalnya ada penambahan di mananya. Jadi baca untuk mendapatkan judul PKM, kalian bisa mencari judul referensi dari PKM sebelumnya. Bagaimana caranya menyingkat, kemudian bagaimana itu kok bisa bisa menjadi sesuatu yang menggelitik untuk dibaca lebih lanjut seperti itu ya. Jadi judul itu juga mempengaruhi. Kemudian di sini saya sempat ambilkan beberapa contoh ya, beberapa contoh judul PKM yang didanai di tahun 2020. Kalian juga bisa download ini di SIM Belmawa ya, di Simpel Mawa itu kalian bisa ambil, ada banyak ya kalau enggak salah itu sampai 189 lembar. Itu kemarin saya download ya, saya ambil satu ini, kemudian saya ambilkan beberapa contoh misalnya di PKM-PE ya, PKM-PE adalah penelitian eksakta. Nah, kalau di penelitian eksakta ini memang lebih banyak sifatnya itu eksperimen ya. Jadi mungkin kalau yang dari teknik industri agak sulit gitu ya untuk mengambil PKM-PE. Ini lebih banyak misalnya kayak farmasi, kemudian kimia, kemudian kesehatan, itu mereka banyak mengisi di PKM-PE. Di sini hanya saya tadi lihat satu judul yang mungkin ini sebenarnya juga bisa diisi dari teknik industri, misalnya seperti ini, pemodelan spasial evakuasi bencana tsunami dalam evaluasi kapasitas wilayah Teluk ya. Jadi memodelkan itu ternyata juga bisa masuk ke PKM PE ya. Ini di situ dari UI. Jadi ini saya ambil tiga contoh ya yang ada kaitannya misalnya dengan industri ataupun dengan arsitek seperti itu. Ini salah satu contoh di PKM PE yang lolos baru saja. Kemudian ini juga salah satu contoh yang di PKM SH ya. Jadi yang PKM sosial humaniora, penelitian yang sosial humaniora. Apakah orang eksakta bisa mengajukan yang di sini? Bisa ya. Jadi kita juga bisa masuk di yang SH ini asalkan topiknya memang itu mengangkat topik tentang sosial humaniora. Jadi kalau di sini misalnya ada ini ada kalau ini ada candi 3 dimensi berbasis braille, kemudian ada juga misalnya yang dari arsitek ya. Itu sempat saya baca juga ya. Jadi bisa masuk di sosial humaniora. Jadi tadi skimnya jangan sampai salah, apakah masuk di PKM PE eksakta ataukah masuk di yang PKM sosial humaniora. Kemudian ini yang untuk penerapan teknologi ya. Kalau teknologi sepertinya dari informatika ini juga bisa kansnya sangat besar ya untuk masuk di PKM teknologi maupun karsa cipta seperti itu ya. Nah, di sini kalau kenapa saya ini tunjukkan satu slide ini, di sini saya melihat ini ada alat cutting dan bending sheet metal yang ergonomis sebagai upaya peningkatan produktivitas mitra budi patri. Nah, ini kan di kampus kita kan juga misalnya ada mahasiswa kita yang sedang membuat alat bending ya. Nah, itu kan bisa juga ternyata asalkan misalkan nanti dari alat bending yang sudah ada itu kita kembangkan apakah itu menambahkan fungsinya ataukah melihat dari segi antropometrinya ada pengembangan apa yang membuat itu lebih baru ya, dan itu juga istilahnya memberi manfaat juga. Nah, ini adalah PKM penerapan teknologi. Jadi di situ kalian bisa membaca, nanti kalau mau dibaca semua di download dari SIM Belmawa itu ada 189 halaman ya. Itu tentang judul PKM yang lolos 2020. Ini saya ambil
3. Jadi ada termasuk yang misalnya dari arsitektur itu juga ada. Nah, kemudian saya akan ke kerangkanya bagaimana menyusun sebuah proposal. Sesuai dengan panduan yang ada di PKM penelitian, di sini saya menyampaikan 2, yaitu PKMP dan PKMM, pengabdian masyarakat ya. Yang pertama ini PKMP. Tadi kalau PE maupun SH itu masuk di dalam PKMP ya, masuk di dalam penelitian. Nah, penelitian ini, proposal ini isinya apa saja? Nah, seperti saya share di slide ini, yang pertama adalah bab pendahuluan ya. Bab pendahuluan itu isinya adalah latar belakang ya, kemudian apa masalahnya, kemudian di situ juga harus disebutkan tujuan penelitiannya itu apa, kemudian manfaatnya, keutamaannya apa, kemudian di situ kontribusi penelitian. Jadi kalau tadi manfaatnya besar itu kansnya juga akan sangat besar ya. Nah, di bagian bab 1 ini memang yang mungkin lebih sulit begitu ya, karena selama ini saya juga membimbing di kerja praktek itu mungkin revisi di bab pendahuluan ini juga banyak gitu ya. Artinya bahwa masalah itu harus kelihatan di pendahuluan ya. Jadi misalnya kalau tadi tentang sampah gitu ya, tentang plastik. Tadi kan itu kelihatan. Nah, di bab pendahuluan ini juga sebaiknya didukung dengan data ya. Dukung dengan data yang mendukung masalah itu. Misalnya nanti kalian bisa ambil apakah itu data dari BPS ataukah datanya itu dari media cetak atau media online yang qualified seperti itu dicantumkan di situ. Jadi bab 1 pendahuluan itu memang istilahnya utama gitu ya, sangat sangat penting di sebuah proposal. Nah, kemudian di rumusan. Jadi tadi setelah kita di latar belakang harus ada masalah, harus kelihatan profilnya, objeknya, kemudian dukung dengan data. Setelah itu apa sih permasalahannya? Nah, rumusan permasalahan itu biasanya yang umum kalau di level S1 itu adalah menggunakan kalimat tanya saja ya. Itu yang lebih istilahnya lebih mudah untuk di rumusan masalah. Kemudian nanti dilanjutkan dengan tujuan. Tujuan tadi tidak akan jauh dari rumusan. Kalau misalnya rumusannya 3 gitu, sebaiknya tujuannya juga 3 dalam bentuk statement atau pernyataan gitu ya. Itu untuk di latar belakang. Kemudian yang kedua adalah di bab tinjauan pustaka. Nah, di sini tinjauan pustaka itu harus menguraikan hasil temuan peneliti lain yang diperoleh dari pustaka acuan serta menjadi landasan disusunnya proposal. Tinjauan pustaka bukan kumpulan teori, merupakan rangkaian hasil yang sudah dikenali ya. Jadi kebanyakan kadang-kadang di tinjauan pustaka itu seperti mahasiswa menulis itu nulisnya itu banyak gitu ya. Artinya supaya halamannya mungkin kelihatan tebal. Tapi kalau di proposal PKM ini juga karena kan isinya hanya proposal itu maksimal 10 halaman di luar cover dan lampiran, maka kalian juga harus pandai-pandai mengisinya. Misalnya di tinjauan pustaka ini 1,5 lembar sepertinya juga sudah cukup gitu ya. Jadi tidak istilahnya yang menjadi landasan bagi penelitian kalian. Jadi tidak usah terlalu yang panjang-panjang. Kemudian di bab 3 ini adalah metode penelitian ya. Metode penelitian seharusnya kalian yang sudah mendapatkan mata kuliah metode penelitian ini akan sudah lebih mudah mengerjakan. Bagaimana caranya kalian mengerjakan mulai dari survei awal, kemudian tahapan penelitiannya bagaimana, kemudian pengumpulan datanya seperti apa, analisanya bagaimana, sampai di kesimpulan hasilnya nanti ya. Nah, di sini juga disampaikan, ini saya ambil dari buku PKM ya, saya ambil dari buku panduan bagi yang menggunakan metode survei agar melampirkan kuesioner lengkap, diletakkan setelah lembar daftar pustaka dan tidak dihitung sebagai halaman inti ya, itu di bab 3 di metode penelitian. Kemudian di bab 4-nya isinya adalah biaya dan jadwal kegiatan ya. Nah, jadi di sini rekomendasi untuk pengalokasian dan penggunaan dana itu 80% untuk operasional dan 20% untuk kebutuhan administrasi ya. Nah, tadi juga misalnya seperti biaya ini juga jangan istilahnya kalau memang dananya tidak sampai 12,5 ya jangan dihabiskan harus 12,5 karena nanti malah
tidak patut ya, secara kelayakannya kok hanya penelitian seperti ini kok butuh dana yang besar, jadi harus disesuaikan. Nah, biayanya itu ada di aturan menteri, jadi nanti ketika kalian menerapkan biayanya itu akan mengacu kepada peraturan menteri, dan ini Bapak Ibu dosen pendamping pasti sudah akan mengetahui ya, karena beberapa Bapak Ibu dosen itu sudah pernah melakukan sudah pernah mendapatkan dana penelitian. Jadi apa aja, berapa persen, kemudian aturannya harus berapa. Nanti kalian juga bisa bertanya kepada Bapak Ibu dosen pendamping. Nah, ini saya berikan contoh satu proposal dengan judul pemodelan spasial pola vulkanik Springbed untuk optimalisasi pemanfaatan geografis Gunung Merapi ya, pengurangan resiko bencana erupsi gunung berapi. Ya, jadi ini tadi kemarin sempat ini saya baca mana yang sesuai ya, karena kalau untuk penelitian PE untuk yang eksak itu lebih banyak ke eksperimen-eksperimen yang sepertinya mungkin tidak cocok dengan kalian gitu ya. Makanya yang di sini yang saya ambil yang lebih cocok, nanti kalian juga bisa ambil, artinya bisa mencari yang contoh proposal, kalau bisa yang didanai yang paling baru ya, jangan yang terlalu lama. Nah, di sini contohnya, ini misalnya tadi bahwa di latar belakang pendahuluan, ya ini yang lolos ya, ini yang lolos PKM di kalau nggak salah tahun 2019 ini ya, dari Universitas Negeri Yogyakarta ini kalau nggak salah saya ambilkan ya. Nah, ini di sini kelihatan di latar belakang ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 paragraf ya. Paragraf pertama di situ menunjukkan profil objeknya ya, Gunung Merapi. Jadi nanti kalau membuat latar belakang itu bisa juga misalnya pada paragraf pertama itu pokok pikirannya apa. Misalnya tadi harus profil objek gitu ya. Jadi nanti tinggal kalian tuliskan, dan jangan lupa juga penulisannya itu menggunakan subjek, predikat, objek ya. Jadi nanti mungkin mahasiswa ketika menuliskan seperti tadi saya sampaikan kadang menggunakan bahasa operasional. Nanti mungkin bisa sebenarnya tinggal diperbaiki lagi, nanti Bapak Ibu dosen akan bisa lebih memeriksa lagi. Kemudian di sini juga misalnya disampaikan seperti apa sih penjelasan dari Gunung Merapi itu di paragraf yang kedua itu masih kelihatan. Ini saya tidak dia tidak saya ambil per paragraf. Semoga kalian tetap bisa membaca ya. Kemudian di paragraf ketiga itu penelitian yang lalu itu menunjukkan seperti apa Gunung Merapi. Jadi tadi seperti saya sampaikan, dukung dengan data ya. Di situ sudah ada beberapa peneliti yang sudah melakukan penelitian tentang Gunung Merapi ini. Nah, kemudian di paragraf keempat, nah di sini kelihatan apa sih permasalahannya ya. Di sini ternyata permasalahannya ini belum ada pengurangan resiko bencana yang berkesinambungan. Jadi dari hasilnya ini ternyata ada gap ya, ada masalah. Jadi seharusnya seperti apa, ini ternyata dia belum, istilahnya mungkin pengurangan resiko bencananya ini belum terlihat. Jadi di sini peneliti memasukkan ini sebagai sebuah permasalahan ya. Jadi di paragraf 4 itu terlihat ya. Kemudian di paragraf kelima di situ ditunjukkan apa yang mau dilakukan oleh si peneliti. Nah, tadi misalnya dia menyampaikan perlunya optimalisasi potensi sumber daya geohidrolis yang ada di daerah Gunung Merapi. Nah, ini dengan metode apa? Nah, di sini dengan metode ini tadi, metode spasial pola vulkanik Springbed. Semoga proposal ini masih bisa diterima oleh mahasiswa industri, arsitek maupun informatika ya. Nah, kemudian setelah latar belakang, di sini yang 1, 2 adalah perumusan masalah. Tadi seperti saya sampaikan, yang lebih mudah gunakan kalimat tanya saja, yang paling mudah ya. Jadi di sini misalnya bagaimana pola penyebaran spasial vulkanik di Gunung Merapi. Kemudian yang kedua, bagaimana kuantitas dan kualitas dari vulkanik dari masing-masing wilayah. Kemudian yang ketiga, bagaimana rekomendasi. Jadi setelah tadi ditunjukkan latar belakangnya, kemudian terlihat masalahnya tadi. Seperti apa penyebarannya, berapa jumlahnya, kemudian bagaimana cara mengurangi resiko bencana. Nah, kemudian tadi di satu selanjutnya untuk tujuan tadi Anda bisa langsung aja pindahkan dari rumusan masalah.
tujuan itu tinggal dalam bentuk pernyataan ya. Tinggal diganti aja tadi kalimat tanyanya dirubah menjadi sebuah statement, sebuah pernyataan. Itu di tujuan. Kemudian di luaran, nah luaran ini juga sangat menentukan. Artinya akan lebih baik kalau kalian misalnya sudah bisa menentukan artikel ilmiah apa yang mau dituju seperti itu ya. Jadi tidak hanya sekedar dituliskan artikel gitu tidak, tetapi sudah langsung spesifik. Misalnya di sini ini adalah dipublikasikan dalam jurnal Proceeding Seminar Internasional International Conference of Invention and Innovation di Malaysia. Nah, jadi sudah kelihatan, oh nanti luarannya akan ke publikasi internasional seperti itu ya. Nah, tetapi ini artinya kalian juga harus istilahnya mungkin juga harus tanya dengan dosen pendampingnya dan harus dikerjakan sungguh-sungguh. Misalnya kalau mau sampai publish di jurnal internasional itu kan harus seperti apa gitu ya. Ini akan sangat menentukan untuk luaran. Kemudian manfaat. Nah, seperti tadi juga bahwa manfaatnya itu harus bisa dirasakan terutama oleh masyarakat ya. Jadi kalau misalnya kalau kalian membuat sebuah PKM untuk perusahaan itu sudah pasti banyak tidak lolosnya ya. Tetapi kalian lebih menyoroti ke masyarakat yang ya atau objek yang sifatnya publik ya, yang sifatnya umum ya. Jadi kalau yang ke perusahaan-perusahaan gitu itu tidak sepertinya kans untuk lolosnya sulit ya. Jadi di sini manfaatnya itu bisa untuk masyarakat sekitar, kemudian bisa juga untuk pemerintah. Misalnya sebagai informasi untuk pengambilan kebijakan terkait pengurangan resiko bencana ya. Jadi manfaatnya seperti itu. Kemudian untuk bab 2-nya tidak saya tampilkan di sini karena waktunya juga tidak terlalu banyak. Bab 2-nya tadi kan tinjauan pustaka. Kalau di tinjauan pustaka itu saya sarankan kalian menggunakan manajemen referensi ya. Jadi bagaimana cara penulisannya? Karena kadang mahasiswa nulisnya tidak konsisten. Ada yang pakai cuma nama tahun, tetapi kemudian nama tahun halaman seperti itu. Nah, alangkah lebih baik kalau kalian menggunakan manajemen referensi, misalnya gunakan Mendeley gitu ya. Nah, ini juga saya sudah mulai sarankan untuk ke mahasiswa kerja praktek dan tugas akhir nanti, misalnya untuk menggunakan manajemen referensi. Nah, sekarang tadi bab 2 tidak saya tampilkan di sini, saya masukkan langsung ke bab 3-nya di prosedur ini di metode penelitian. Nah, di metode penelitian ini juga alangkah baiknya tadi juga harus melihat apa tahapannya. Nah, tahapan ini bisa dalam bentuk diagram alir ya, seperti kalian kalau misalnya yang di teknik industri itu juga sudah tahu ya bagaimana tahapannya, mulai dari studi literaturnya bagaimana, kemudian pengumpulan datanya itu apa, dan seperti yang pernah saya jelaskan harus yang sifatnya sudah spesifik terkait penelitian itu ya. Jadi tidak bersifat umum ya. Jadi kalau di sini dilihat ini misalnya peta lokasinya bagaimana, kemudian debit mata airnya, apa yang mau diukur lagi, misalnya di sini menyusun model spasialnya. Jadi tahapan-tahapannya itu harus terlihat di diagram alirnya. Ini di bab 3-nya. Nanti bisa diuraikan diagram alirnya itu ke dalam sebuah narasi untuk lebih memperjelas saja. Itu tadi untuk PKMP ya. Untuk di keuangan dan jadwal saya tidak terlalu membahas ya. Kemudian ini yang kedua yang saya sampaikan yaitu tentang PKMM ya, pengabdian kepada masyarakat ya. Isinya berisi bab 1 pendahuluan. Nah, tadi kalau seperti misalnya PKMKC, Karsa Cipta, kemudian penerapan teknologi, itu sebenarnya tidak terlalu banyak beda formatnya dengan PKM tetapi di PKMM pengabdian masyarakat ini agak berbeda karena di situ kalian harus punya mitra ya. Nah, bagaimana kerangka proposalnya? Bab 1 itu adalah pendahuluan ya. Uraikan latar belakangnya dengan mengungkap identitas mitra dan permasalahan yang dihadapi serta seberapa tinggi level urgensinya dibanding persoalan nyata terkini lainnya. Jadi mitra ini permasalahannya apa? Ya, jadi misalnya nanti yang saya berikan contoh itu misalnya di anak jalanan seperti itu ya. Nah, dalam menentukan solusi masalah mitra, diharapkan mahasiswa mengkaji secara kritis dan mendalam akar-akar permasalahan, berpikir secara kreatif untuk memilih berbagai alternatif solusi.
ya, sehingga nanti bersama-sama mitra bisa menentukan solusi yang diyakini paling efektif dalam memecahkan masalah tersebut, ya. Target luaran, ada manfaat dari kegiatan yang harus disajikan juga pada pendahuluan. Jadi itu kalau di PKM pengabdian kepada masyarakat, harus ada mitranya. Kemudian yang kedua adalah gambaran umum masyarakat sasaran. Nah, pada bab 2 ini, kalau yang di penelitian tadi kan tinjauan pustaka. Nah, kalau di bab 2 ini adalah masyarakat sasaran. Pada bab ini diuraikan secara kuantitatif jumlah, profil, dan kondisi ekonomi masyarakat sasaran yang bekerja sama dilibatkan dalam kegiatan. Uraikan pula kondisi dan potensi wilayah dari aspek fisik, sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Jadi sebenarnya kalau pengabdian kepada masyarakat ini lebih mudah ya, artinya ini problem solving masyarakat di sekitar kita itu seperti apa gitu. Nah, kemudian nanti akan saya berikan juga, saya tunjukkan juga contohnya. Kemudian yang di bab 3 adalah metode pelaksanaan. Tadi sama, kalau metode pelaksanaan di mitra ini kan kalau di pengabdian masyarakat kan kebanyakan kegiatannya adalah misalnya pelatihan, kemudian pendampingan, seperti mahasiswa yang sudah melakukan KKN, ya KKN itu kan di situ melakukan pendampingan, kemudian pelatihan, itu seperti apa. Nah, tahapannya kan biasanya mulai dari analisis sosial, seperti itu ya, kemudian tahap pengumpulan datanya bagaimana, kemudian pengolahan dan analisis data, sehingga sampai nanti tujuan programnya itu tercapai. Di sini dituliskan hindari adanya kegiatan penelitian atau kegiatan survei dalam proposal. Jadi kalau jadi tidak boleh ada unsur penelitian di situ. Jadi harus menyelesaikan problemnya masyarakat di situ. Nah, kemudian yang keempat adalah biaya dan jadwal kegiatan. Ini hampir sama seperti yang di penelitian PKMP ya. Di sini adalah bahwa jumlah mitra paling tidak 10 orang ya, kemudian kunjungan ke lapangan minimal 5 kali agar dapat memberikan manfaat ya. Karena memang kalau kunjungannya hanya sekali mungkin nanti analisa sosialnya juga tidak terlalu dapat ya. Kemudian permasalahannya juga pasti belum terungkap seperti itu. Rekomendasi bagi pengalokasian dana sama 80% operasional, 20% administrasi. Kemudian biayanya sama mengacu kepada peraturan menteri. Nah, kemudian di sini yang mungkin yang harus lebih diperhatikan lagi ya. Ini nomor halaman seperti itu, kemudian ini kalau misalnya tinjauan pustaka atau gambaran masyarakat sasaran harus disajikan secara lebih rinci, memberikan gambar yang berkaitan dengan pusat permasalahan. Coba kita langsung saja melihat di contohnya ya. Nah, di sini saya berikan contoh, ini judulnya adalah Edu Action ya. Judulnya pendek Edu Action. Di sini ini dari Universitas apa kalau nggak salah Muhammadiyah Jakarta ya. Ini saya ambilkan dari contoh yang didanai di tahun 2019 dari mahasiswa Muhammadiyah Jakarta, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Nah, di sini dia mengamati ini tadi problem tentang anak jalanan ya. Jadi di sini dituliskan latar belakangnya ya. Ini 1 2 3 4 5 ada misalnya di sini 6 paragraf ya. Persoalannya yang pertama misalnya di sini adalah sampah. Kemudian kaitannya di sini dengan anak jalanan ya. Nah, di sini juga ada didukung data seperti tadi saya sampaikan, dukung data ya, produksi sampah. Nah, ini tadi misalnya sampah plastik Indonesia itu seberapa, kemudian di sini juga perkara-perkara yang timbul kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya sampah. Nah, ini dia ingin melakukan edukasi ya, ingin melakukan edukasi terhadap bagaimana pengelolaan sampah. Kemudian di sini di paragraf selanjutnya, paragraf keempat, ini action mereka ya, itu adalah dengan membuat program Edu Action. Ada education dan actionnya ya. Kemudian di sini disebutkan masyarakatnya adalah bekerja sama mitranya. Mitranya adalah Yayasan Sahabat Anak Cijantung ya. Jadi ini mitranya di sini. Kemudian sama seperti
penelitian, ada perumusan masalah di sini, memberikan bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat pentingnya pengelolaan sampah. Ya, kemudian ada 3 permasalahan. Kemudian sesuaikan dengan formatnya. Jadi 1-3-nya di sini potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran. Jadi seperti apa objeknya ini, siapa mitranya ini yang mau diajak bekerja sama ya. Nah, di sini ini adalah anak jalanan. Nah, kemudian bab 2-nya di sini berisi gambaran umum masyarakat sasaran. Jadi harus ditunjukkan ya, oh ini di mana gitu ya. No, ini di Pasar Induk Kramat Jati ya. Kemudian persoalan kondisi sampahnya seperti itu di dekat masyarakat yang digunakan sebagai mitra tadi. Nah, kemudian bab 3-nya itu adalah metode pelaksanaan. Nah, di sini dimulai dengan survei, kemudian izinnya bagaimana. Setelah itu membuat prototipe untuk kepentingan edukasi. Ya, kemudian setelah bentuk prototipenya itu jadi, kemudian melakukan pendampingan masyarakat. Nah, di situ itu adalah metode pelaksanaannya. Nanti dari diagram alirnya itu bisa lebih didetailkan lagi. Nah, kemudian ini waktu saya masih ada ya. Nanti kalau misalnya sudah mau habis mungkin saya bisa diingatkan. Ya Bu, masih 10 menit Bu. Masih 10 menit ya, baik. Nah, tadi saya sudah berikan contoh proposal, 2 proposal yang nanti kalian juga bisa cari ya. Kalau bisa jangan yang terlalu jauh, yang misalnya di pendanaan tahun kemarin. Kemudian ini adalah kesalahan-kesalahan yang sering terjadi ya. Misalnya kesalahannya pada halaman sampul dan cover ya. Jadi ketika di awal aja kalian misalnya nulisnya salah, yaitu sudah pasti langsung dibuang sama reviewernya ya, format tidak sesuai. Nah, ini juga judul yang tidak menarik atau tidak fokus ya. Jadi kalau dari kesalahan yang sering terjadi seperti ini, jadi misalnya ini kemarin saya mengajukan untuk publikasi mahasiswa seperti itu ya, itu ternyata padahal kita sudah membuat template-nya sesuai, tapi ternyata ketika kita submit, oh ternyata ada yang masih dikembalikan lagi, ternyata formatnya tidak sesuai, entah di bagian mana. Jadi masih ada aja yang istilahnya itu kelewatan sepertinya. Jadi harus benar-benar dibaca nanti ya. Makanya perlu yang namanya konsultasi berulang-ulang dengan dosen pendampingnya. Kemudian kesalahan yang terjadi pada halaman lembar pengesahan ya, tanda tangan, scan lokal, tidak ada stempel instansi, jangka waktu tidak tepat dan sumber lain. Jadi artinya kesalahan-kesalahan di sini yang sebaiknya kita hindari terutama untuk di syarat administrasi ya. Kemudian ini juga kesalahan yang terjadi pada halaman daftar isi ya. Sistematika format penulisan tidak dipenuhi. Kemudian jumlah isi utama lebih dari 10 halaman. Nah, ini kalau sudah kalian lebih aja kan sudah dilihat, jadi belum sampai dibaca isinya, ketika lebih dari 10 sudah tidak langsung dibuang, tidak dibaca sama reviewernya. Kemudian penomoran halaman ya, itu di bagian itu. Kemudian di bagian tinjauan pustaka. Nah, ini juga seringkali ya. Artinya tidak semua yang di daftar pustaka ternyata disitasi dalam proposal. Makanya tadi saya tekankan pentingnya manajemen referensi tadi. Misalnya mau pakai Mendeley gitu ya. Nih, penulisan tidak konsisten. Tadi sudah saya bilang, saya ngoreksi di kerja praktek itu juga seperti itu. Misalnya ada yang nama tahun, ada yang nanti nama tahun halaman, itu dalam satu subbab itu bisa berbeda. Nah, kemudian sumber pustaka sudah tidak lagi sesuai, artinya kalian ngambil yang sangat jauh ya, padahal ilmunya sudah update, kecuali memang yang memang masih jarang gitu ya, tetapi kalau yang dari teknik industri itu perkembangannya lumayan pesat, jadi gunakan sumber pustaka yang relevan gitu ya, yang update. Nah, kemudian sumber pustakanya juga merupakan sumber pustaka yang dipercaya. Jadi jangan asal ambil misalnya cuma dari blog tanpa verifikasi ya. Jadi sumber pustakanya juga harus diverifikasi. Nah, kemudian kesalahan juga pada biaya dan jadwal.
Di sini waktu pelaksanaannya tidak realistis. Jadi misalnya harusnya 5 bulan kan itu. Nah, itu misalnya apa pengabdian masyarakatnya itu ternyata waktunya itu panjang. Nah, jadi itu tidak sesuai untuk itu juga bisa menjadi kesalahan. Kemudian unsur pengeluaran belanja. Jadi di sini tidak boleh ada yang untuk investasi ya. Kemudian penggunaan untuk honor itu juga tidak boleh, honor peneliti seperti itu juga tidak boleh. Kemudian di sini saya masih tidak tahu apakah ini sudah disampaikan. Ini rambu-rambu umumnya saya jelaskan lagi ya. Waktunya 3 sampai 5 bulan, dana maksimalnya 12,5. Kemudian yang tidak diperbolehkan honor pendamping, kemudian rincian dana dikelompokkan menjadi bahan habis pakai, peralatan penunjang, perjalanan ya. Peralatan elektronik tidak boleh ya. Kemudian untuk PKMP dan PKMK ini diutamakan beda angkatan, multidisiplin, dan dalam satu uni. Setiap mahasiswa hanya didanai 2 judul kegiatan sebagai namun bisa menjadi anggota di kelompok lain. Setiap dosen boleh menjadi pendamping tetapi tidak boleh lebih dari 10 ya. Kemudian dilampirkan biodata tim pelaksana maupun dosen pendamping yang ditandatangani. Nah, jadi itu yang saya sampaikan pada siang hari ini. Di akhir saya akan berikan sebuah video, salah satu dari laporan kemajuan di PKMKC 2020 ini ya. Ini dari PENS ya, dari Surabaya, robot pemantau gorong-gorong untuk mencegah banjir di Surabaya. Ini kemarin sudah laporan kemajuan. Paling enggak dari sini kalian bisa melihat bagaimana latar belakang yang baik. Hanya kalau di sini kan sudah sudah dalam bentuk presentasi ya. Nah, ini bisa kalian lihat latar belakangnya seperti apa. Terdengar? Enggak, Bu. Belum nampak Bu Lucy? Ya. Belum nampak. Ini 5 menit ya. Videonya ini 5 menit. 6 menit. Tapi tak nampak, tak berjalan. Ayo kono. Mohon maaf Bu Lucy, videonya Ya. belum nampak. Belum nampak. Ya. Mungkin Sebentar. mungkin ditutup dulu yang Ya, itu Pak, aja. sebentar. Sebentar. Itu Johan mungkin bisa bantu, Jo. Sudah muncul, Bu? Belum Bu Lucy. Belum. Oh, sebentar. Johan mungkin bisa bantu itu. Saya berikan. Kok enggak muncul ya? Ntar. Ya Bu, saya pakai HP-nya Jimmy. Ya, coba itu yang videonya itu saya kok enggak muncul, Jo? Oh, begini Bu, Ibu close dulu. Ketika share video, di bagian kolom kotaknya ada centangan share video with audio. Ya, coba Johan aja langsung yang share. Boleh dikirimkan ke grup aja Bu videonya? Atau kirim ke WhatsApp saya Bu?
Loh iya makanya. Ntar kok nggak denger ya. Ini sekarang video. Mungkin Johan bisa bantu di share videonya.